Shalom dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ido Manugari SIP dengan NIM 19010408. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 4, Grup B. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan sistem pendidikan negara Prancis. Sebelum saya menjelaskan perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan sistem pendidikan negara Prancis, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sistem dan konsep sistem pendidikan. Menurut Murdy, bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur atau bagian pengelolaan yang mencari suatu tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data atau barang pada waktu tertentu untuk menghasilkan informasi atau energi atau barang. Jadi sistem dalam hal ini adalah suatu komponen atau bagian-bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi untuk tujuan tertentu. Adapun pengertian pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani maupun di bagian jasmani. Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk mengendalikan diri, memiliki ikutan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Adapun konsep sistem pendidikan adalah pendidikan sendiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut. Adapun tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan merupakan komponen pendidik yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didiknya dapat mempercayainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang memberi amanah dan membuat sebuah perancangan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dengan bimbingan, dan melakukan sebuah pelatihan, serta melakukan sebuah penelitian seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab ke-11 Pasal ke-39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik dalam hal ini adalah yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya. Namun sebagai seorang pendidik juga harus bisa memperkembangkan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena pada umumnya peserta didik tidaklah sama tapi berbeda-beda dalam potensinya masing-masing. Yang keempat adapun itu media, metode, dan alat, itu yang merupakan media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidik lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti benda, media, aturan, dan tujuan dan hukuman seperti tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Yang kelima adapun itu materi pendidikan.
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik dan materi tersebut harus yang relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Yang keenam itu dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari suatu pendidikan. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan juga ikut berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dan membimbing peserta didik. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan di Indonesia, yaitu sistem pendidikan di Indonesia itu dalam prosesnya menjalankan pendidikan menjalankan pendidikan di Indonesia. Pancasila merupakan landasan ideologi dasar. Landasan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi mutu dan kualitas bangsa. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, 9 tahun itu meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah. Namun kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Pendidikan nasional bertujuan untuk mendidik dan memberikan pengetahuan secara akademis, keterampilan, hingga berlaku. Terdapat beberapa sistem pendidikan di Indonesia yang telah diberlakukan, yang mana telah memberikan dampak bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sistem pendidikan tersebut meliputi, yaitu yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi seperti tanggung jawab, tenggang rasa, kejujuran, dan kedisiplinan. Sistem ini ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar. Pengaplikasiannya yaitu sistem pendidikan di Indonesia dengan orientasi nilai dan dapat dilihat dari pemberian mata pelajaran pendidik kewarganegaraan atau PPKN. Yang kedua, sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem terbuka. Melalui sistem ini diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sekelas dengan mendokumentasikan nilai, inovasi, dan kreasi. Melalui sistem terbuka, peserta didik jadi fokus utama. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, inisiatif, dan bertanggung jawab dalam mengatur proses belajar mengajarnya sendiri. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan di Indonesia itu secara beragam. Sistem ini dibentuk untuk mengakomodasikan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia sendiri dari suku, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Dengan landasan tersebut, sistem pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pada suatu komunikasi. Melalui sistem ini pula terdapat jenis instansi pendidikan yang beragam, mulai dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Jika dibanding dengan sistem pendidikan negara lain, sistem pendidikan Indonesia lebih banyak diwarnai dengan persaingan dan problema dan beban pembelajaran yang banyak karena peserta didik tidak dituntut untuk hanya memfokuskan potensi dan skill dan dapat dirinya, melainkan diwajibkan mengembangkan pembelajaran yang sama rata dari suatu peserta didik dengan yang lainnya. Melihat dari banyaknya kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia bukan berarti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu buruk.
Indonesia sudah justru sebaliknya, sistem pendidikan di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik, akan tetapi penerapan dalam praktiknya saja yang belum maksimal. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan di negara Prancis. Pendidikan adalah suatu hak dan sekaligus kewajiban bagi anak antara umur 6 hingga 16 tahun, sehingga semua beban biaya sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemda Dati 2 dan Kalimantan diberikan kewenangan dan tanggung jawab pendidikan tingkat dasar dan menengah dengan perincian sekolah TK dan SD menjadi kewenangan kecamatan dan Dati 2. SMP dan SMA kewenangan tingkat 2 dan tingkat universitas atau sekolah tinggi menjadi kewenangan tingkat 1. Kebijakan umum, kurikulum inti pengadaan guru atau dosen, dan penggajiannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Anak-anak mendapatkan pendidikan dasar prasekolah pada umur 2 hingga 6 tahun, SD antara 7 hingga 10 tahun, dan SMP sampai SMA antara 11 hingga 18 tahun. Sedangkan pendidikan tinggi untuk mereka yang berusia di atas 19 tahun, yaitu untuk perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Prancis dibagi menjadi dua kategori, yaitu universitas dan sekolah tinggi atau Grandes Écoles, yang memiliki ciri berbeda. Universitas berada di bawah Kementerian Pemuda, Pendidikan Nasional dan Riset, sedangkan Grandes Écoles di bawah Kementerian Teknis sesuai bidang yang ditangani. Pendidikan universitas bersifat teoris dan umum, sedangkan Grandes Écoles bersifat teknis. Pendidikan di Prancis pada umumnya ditanggung oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional atau Ministère de l'Éducation Nationale. Prancis menganggap bahwa sekolah penting bagi bangsa Prancis. Salah satu sasaran utama dari pendidikannya ialah menanam rasa persatuan nasional. Untuk itu, mereka memberikan pendidikan sama dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada umumnya, di setiap anak pada usia 6 tahun sudah memasuki dunia pendidikan melalui program primary school atau école primaire. Pendidikan formal ini biasanya didahului dengan école maternelle atau pendidikan taman kanak-kanak atau TK. Dan pada hakikatnya, seluruh proses pembelajaran ini diberikan secara gratis oleh pemerintah. Pemerintah Prancis menjamin bahwa masuk sekolah mulai TK hingga perguruan tinggi adalah gratis. Selanjutnya yaitu perbandingan antara sistem pendidikan Indonesia dengan negara Prancis. Adapun di mana sistem pendidikan Indonesia dan Prancis terdapat beberapa perbedaan dalam hal pembagian jenjangnya. Jika di Indonesia, pembagian dasar meliputi sekolah dasar SD dan sekolah SMA menengah pertama atau SMP dengan tingkat usia peserta didik 7-15 tahun wajib mengenyam pendidikan. Untuk mendukung program pemerintah yaitu terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara. Sedangkan di Prancis, pendidikan dasar terbagi lagi dalam 3 tingkatan, di mana sistem pendidikan memiliki aturan untuk menjamin bahwa semua siswa wajib memperoleh suatu batang kompetensi dan pengetahuan dan 7 domain berikut: bahasa Prancis, bahasa asing lainnya, matematika dan ilmu sastra, informasi dan teknologi, ilmu sosial dan kewarganegaraan, serta otonomi dan inisiatif. Selain itu, pada pendidikan menengah, sistem pendidikan antara Indonesia dan Prancis banyak terdapat perbedaan. Untuk pendidikan menengah, untuk pendidikan menengah Indonesia, lama pendidikan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun. Sementara pada sistem pendidikan Prancis masih terdapat 5 jenis pendidikan bagi siswa yang disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya. Lama pendidikan yang ditempuh sesuai dengan jenis pendidikan yang dipilih. Rata-rata waktu pendidikan ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 7 tahun. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara pendidikan menengah antara Indonesia dan Prancis. Demikian juga pada kurikulumnya, Prancis sudah
terspesifikasi dalam suatu bidang ilmu yang akan digeluti sesuai dengan kemampuan siswa siswa itu sendiri. Sementara di Indonesia ada 2 pendidikan menengah yang bisa dipilih siswa sesuai dengan kemampuannya, yaitu baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Terdapat perbedaan-perbedaan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Prancis. Di Prancis, untuk memperoleh pendidikan tinggi harus mengikuti beberapa tahapan yang pada akhirnya akan mendapatkan gelar setelah mengikuti ujian negara sesuai dengan jurusan yang dipilih mahasiswa. Sementara mengenai kurikulum, pendidikan tinggi secara keseluruhan bersifat sentralisasi yang diatur oleh sebuah Komisi Nasional Pendidikan. Di Indonesia pun demikian juga, bahwa pendidikan tinggi terdiri dari berbagai bentuk baik akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Namun pada persoalan kurikulum, pendidik tinggi Indonesia memiliki wewenang dalam hal menyelenggarakan pendidikan. Hal ini terlihat pada kurikulum pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Jadi, terdapat perbedaan antara pendidikan tinggi Indonesia dan Prancis, terutama dalam hal penyelenggaraan kurikulum. Demikianlah yang bisa saya paparkan dan saya presentasikan mengenai perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan sistem perbandingan negara Prancis. Meskipun di dalamnya banyak kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyampaian kalimat, saya mengucapkan maaf. Sampai jumpa. Terima kasih.